Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini, selamat siang. Kita sekarang belajar tentang konsep dasar keperawatan mengenai kebutuhan nutrisi ya. Ya. Bersama saya yaitu Andrea. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, nutrisi esensial. Yang kedua, timbangan nutrisi. Yang ketiga, kebutuhan nutrisi sesuai tahap usia. Yang keempat, faktor mempengaruhi nutrisi. Dan yang terakhir adalah standarisasi. Oke, kita mulai dari nutrisi esensial. Kita tahu bahwa nutrisi atau nutrition bahasa Inggrisnya atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Nutrisi esensial merupakan nutrisi yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi oleh sumber makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, berbagai vitamin dan mineral. Jadi nutrisi esensial itu antara lain triptofan, lisin, metionin, dan histin ya, dibutuhkan untuk pembentukan sel, terutama pembentukan sel antibodi. Ya. Apalagi pada kondisi seperti sekarang ya, tentang virus ya. Maka tubuh kita tuh memerlukan nutrisi esensial sebagai perlindungan kita membentuk sel antibodi dalam melawan virus tersebut. Oke, kita bahas protein adalah salah satu sumber makanan sehat yang memenuhi nutrisi esensial. Zat gizi ini menguasai sebagian besar komponen tubuh seperti sel tubuh, cairan tubuh, serta sumber enzim dan hormon. Protein memang mempunyai peran penting sebagai zat pembangun yang mendukung pertumbuhan dan pembentukan protein serum dalam darah. Bukan hanya itu, protein juga bisa meningkatkan produksi hemoglobin, enzim, antibodi, serta menggantikan sel tubuh. Itu tentang nutrisi esensial. Jadi sebenarnya nutrisi esensial itu ada 5 jenis ya. Pertama, protein, karbohidrat, terus lemak, dan dua lagi itu vitamin dan mineral. Itu adalah nutrisi esensial yang diperlukan oleh tubuh kita. Kalau kita lihat nutrisi non esensial adalah nutrisi yang diproduksi sendiri oleh tubuh, yaitu tirosin, valin, agrinin, dan serin yang dapat terpenuhi bila mana nutrisi esensial sudah terasup oleh tubuh. Maka dari itu, supaya nutrisi non esensial dapat terpenuhi dengan baik, lengkapi dulu nutrisi esensial dalam tubuh yang bersumber dari makanan. Contohnya susu sapi yang merupakan sumber protein terbaik karena mengandung 8 jenis asam amino lengkap secara alami. Menurut zat gizi, dalam susu mudah diserap dan dapat langsung digunakan oleh tubuh. Itulah kenapa salah satu anjuran untuk mengkonsumsi susu sapi karena merupakan sumber protein. Nah, kita bahas bahwa ternyata nutrisi itu ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien. Kalau mikro berarti ukuran kecil, kalau makro berarti ukuran besar. Nah, makronutrien berarti nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh. Jenis gizi ini dibagi lagi menjadi makronutrien yang menyumbang energi dan yang tidak. Nah, makronutrien energi meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Kita lihat, pertama karbohidrat. Karbohidrat memiliki molekul yang terdiri atas monosakarida, sakarida, dan polisakarida. Jadi kalau digambarkan itu, kalau mono berarti kan satu ya. Nah, kalau di dalam gambarnya itu, kalau di sakarida itu 2, kalau poli berarti banyak. Nah, polisakarida lebih kompleks sehingga butuh waktu lama untuk serap ke dalam aliran darah dan tidak memicu lonjakan gula darah yang besar. Oleh karena itu, polisakarida itu sangat dianjurkan ya, karena pertama lebih kompleks gitu. Contoh karbohidrat kompleks adalah gandum utuh, nasi merah, dan biji-bijian. Sedangkan jenis karbohidrat sederhana meliputi nasi putih, roti putih, dan pasta. Gitu. Oke, yang kedua protein. Protein disusun oleh 20 jenis asam amino. Sebagai asam amino disebut esensial karena tidak bisa diproduksi oleh tubuh, sehingga didapatkan melalui makanan, sementara sebagian lainnya termasuk non esensial. Sebab bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, tapi ingat ya, setelah nutrisi esensial terpenuhi baru
nutrisi non-esensialnya terpenuhi dengan sendiri. Jadi contohnya asam amino esensial itu adalah isoleucin, histidin, leucin, lisin, methionin, ya, sampai valin. Ya. Nah, sementara asam amino non esensial itu seperti arginin, aspartic acid, glycerin, tiosin. Ahli gizi merekomendasikan makanan berprotein seperti ikan, gandum utuh, kacang-kacangan, dan daging unggas. Jadi protein itu banyak di ikan, gandum utuh, kacang-kacangan, dan daging unggas. Yang selanjutnya lemak. Lemak sejatinya termasuk salah satu gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berfungsi dengan baik. Jadi lemak itu nggak negatif ya, ada positifnya. Mulai dari membantu organ-organ dalam masa hormon, mengemasi persendian, menyerap vitamin tertentu dan menjaga kesehatan. Jadi otak kita itu perlu lemak ternyata. Terus juga bagaimana vitamin itu diserap, salah satunya dengan lemak juga. Terus kalau tulang-tulang kita, persendian kita itu perlu ada lemak sehingga sebagai pelumas gitu. Nah, lemak sehat seperti alpukat, keju, telur, kacang, minyak kelapa untuk memenuhi kebutuhan lemak dalam tubuh. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang keseimbangan nutrisi. Jadi saya nggak bahas tentang vitamin dan mineral ya, karena memang kita lebih fokusnya ke makronutrien tadi, protein, karbohidrat, sama lemak. Nah, keseimbangan nutrisi. Tubuh manusia memerlukan energi agar dapat beraktivitas dengan lancar, itu ya. Makanan dan gizilah yang menjadi sumber energi. Jadi kadang ada makanan yang kita tahu bahwa makanan itu bergizi, nah, ada juga makanan yang tidak bergizi. Apa disebut tidak bergizi? Ya, nah, nanti kita bahas. Pertama, air, lemak, protein, dan karbohidrat juga harus dipenuhi dengan cukup agar organ-organ tubuh bisa bekerja sebagaimana mestinya. Jadi kecukupan vitamin dan mineral pun harus diperhatikan supaya kesehatan selalu terjaga. Pola makan sehat dan seimbang ya, sekaligus menghindari jenis bahan pangan tertentu yang baik untuk tubuh. Jadi salah satu agar tubuh kita itu memiliki nutrisi yang baik, ya, keseimbangan nutrisi, jadi nggak boleh terlalu lebih, ya nanti bisa jadi obesitas misalnya kalau kita terlalu banyak makan makanan yang bergizi juga, dan juga tidak terlalu atau rendah nutrisi atau kita kurang nutrisinya. Nah, pola makan yang sehat dan seimbang itu yang paling penting. Pola makan sehat seimbang itu tidak hanya kita makan yang sehat-sehat gitu, tapi juga ada sebagian yang harus kita hindari. Misalnya mengkonsumsi variasi sayur, buah, biji-bijian utuh, serta nasi merah, dan membatasi konsumsi yang pertama makanan tinggi garam. Kita tahu bahwa kebanyakan di masyarakat itu punya hipertensi. Ya. Yang kedua, makanan yang digoreng ini juga sama, dibakar juga, dan berlemak bisa menjadi obesitas dan juga resiko penyakit jantung. Oke, gizi seimbang ya. Gizi seimbang itu adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan fisik dan keragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan itu menjadi ideal. Ya, jadi berat badan ideal nanti hitungannya adalah kalau kita tahu tinggi badan, dan ya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, itu berat badan ideal. Itu hitungan sederhana. Ya, tumbang gizi seimbang dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan berbagai kebutuhan usia, bayi, balita, remaja, dewasa, sampai usia dan sesuai keadaan kesehatan. Jadi ibu hamil itu pasti berbeda. Ibu menyusui, kalau misalnya aktivitas fisiknya berlebihan atau misalnya sedang sakit, itu pasti yang berbeda kebutuhan nutrisinya. Tanpa prinsip gizi seimbang, ya, dulu kita tahu kan tentang sehat yang sempurna. Ternyata menurut literatur yang saya baca, tahun 2009 itu sudah dirubah menjadi 4 prinsip gizi seimbang, yaitu
aneka ragam makanan sesuai kebutuhan, ya, kebersihan, aktivitas fisik, dan memantau berat badan ideal. Jadi kita nggak boleh itu makanan yang tidak bersih, ya, misalnya menggunakan tempat memasak kotor, yang sudah berkali-kali digunakan. Terus juga kayak misalnya aktivitas fisik seorang juga kita perlu lihat karena berbeda untuk fungsinya, dan juga perlu dicek ya tentang berat badan. Tumbang gigi seimbang terdiri atas beberapa potongan tumpang. Nanti ada gambarnya kayak satu potongan besar, dua potongan sedang, dua potongan kecil, dan di puncak terdapat potongan terkecil. Kayak ibarat piramida atau tumpang gitu ya bahasanya. Nah, luas potongan tumbang gigi seimbang menunjukkan porsi makanan yang harus dikonsumsi setiap orang per hari. Gitu. Nah, tumbang gizi seimbang terdiri atas potongan-potongan itu dialasi oleh air putih. Jadi air putih itu sangat penting ya, karena tubuh kita 80% itu adalah air, dan untuk menunjang metabolisme sel itu bisa berproduksi atau bisa lancar metabolismenya, salah satunya dengan transportasi, yaitu salah satunya dengan air. Air putih merupakan bagian terbesar dan gizi esensial bagi kehidupan untuk hidup sehat. Nah, jangan lupa untuk banyak-banyak minum ya. Oke, dalam sehari kebutuhan air putih untuk tubuh minimal 2 liter, yaitu 8 gelas. Sehari kita minimal 2 liter. Setelah itu di atasnya terdapat potongan besar yang merupakan golongan makanan. Itu sudah karbohidrat. Golongan ini dianjurkan dikonsumsi 3-8 porsi. Jadi ada yang sehari kita makan cuma 3 kali, ada juga yang sampai 8 kali. Gitu. Kemudian di atasnya lagi terdapat golongan sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Keduanya dalam potongan berbeda, luasnya untuk menekankan pentingnya peran dan porsi setiap golongan. Jadi perbedaan nanti ukuran itu juga menandakan bahwa seberapa besar sih porsinya. Ukuran potongan sayur dalam porsi gizi seimbang ini sengaja dibuat lebih besar dari buah yang terdapat sebelah. Nah, dengan begitu jumlah sayur yang harus dilahap setiap hari sedikit lebih besar, 3-5 porsi daripada buah. Jadi ditekankan bahwa sayur itu harus lebih banyak dibandingkan makan buah. Nah, selanjutnya di lapisan ketiga dari bawah ada protein, daging, telur, ikan, susu, dan produk susu. Nah, produk susu itu apa aja sih? Yogurt, mentega, keju, dan lain-lain. Nah, di potongan kanan, sedangkan di potongan kiri ada kacang-kacangan serta hasil olahan seperti tahu, tempe, dan oncom. Terakhir, ya, dalam menempati puncak yang paling tinggi dari tumpeng gizi seimbang makanan dalam potongan yang kecil adalah minyak, gula, dan garam. Jadi kenapa paling kecil? Karena berarti porsinya paling sedikit. Apa itu? Minyak, gula, dan garam. Ya. Jadi konsumsi hanya seperlunya saja. Pada bagian bawah tumpeng terdapat prinsip gizi seimbang lain, yaitu pola hidup aktif dengan berbagai olahraga, menjaga kebersihan, ya, atau berat badan. Jadi pola hidupnya lainnya, kalau sekarang itu germas ya, gerakan gitu ya. Ya, dalam tumpeng gizi seimbang juga dijelaskan tentang olahraga, menjaga kebersihan, dan pantau. Nah, karena prinsip gizi seimbang dasar pada kebutuhan zat gizi yang berbeda menurut kelompok umur, kesehatan, dan jenis aktivitas, maka satu macam tumpeng gizi seimbang tidak cukup. Nah, itu kan beberapa macam tumpeng gizi seimbang untuk ibu hamil, ibu sui, bayi dan balita, remaja, dewasa, dan usia. Jadi memang berbeda antara ibu hamil, menyusui, bayi dan balita, remaja, dewasa, dan usia. Bahkan kebutuhan kalori laki-laki atau perempuan juga itu berbeda. Nah, ini sedikit saja tentang sejarah keseimbangan nutrisi atau gizi seimbang. Ini sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan. Jadi 4 Sehat 5 Sempurna ceritanya estimasi ini dipegang oleh Prof. Purwosudarmo pada tahun 1950-an. Namun sejak tahun 1950-an pedoman tersebut dianggap tak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gizi. Hal ini juga sesuai dengan adanya pedoman Basic for di Amerika Serikat yang merupakan acuan awal 4S5S pada masa itu. Itu udah lama banget ya. Nah, menjadi Nutrition Guide for Balanced Diet. Di Indonesia, Nutrition
Guide for Balanced Diet diterjemahkan menjadi pedoman gizi seimbang. Nah, baru pada tahun 2009 secara resmi ya pedoman gizi seimbang itu diterima oleh masyarakat dan sudah ada di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang membahas secara eksplisit gizi seimbang dalam program perbaikan. Jadi Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi dipakai ya. Jadi kita menggunakan pedoman gizi seimbang. Nah, perbedaannya apa sih? Prinsipnya adalah tidak dapat berlaku sama untuk setiap orang. Gitu. Jadi setiap golongan usia, kesehatan, aktivitas fisik memerlukan pedoman gizi seimbang yang berbeda sesuai kondisi masing-masing. Hal ini berbeda dengan pola makan berdasarkan slogan Sehat 5 Sempurna itu sama ya berlaku bagi semua orang di atas 2 tahun. Sedangkan itu yang salah karena harusnya berbeda-beda kebutuhannya tadi setiap usia, kesehatan dan aktivitas fisik. Sudah jelas bagaimana pedoman yang mengelompokkan makanan hanya ke dalam kelompok secara kualitatif itu dapat menjadi acuan untuk memenuhi kebutuhan berbagai golongan masyarakat. Misalnya gini, kalau pasien yang disebutnya kan harus ada nih apa jenis gitu. Seberapa besar sih porsinya itu tidak dibahas. Sedangkan kalau tadi tumpeng gizi seimbang kan jelas ya, air minum dulu harus banyak. Nanti yang paling sedikitnya itu garam, ya tadi minyak itu harus yang sedikit gitu. Dan perlu diingat bahwa ASI itu termasuk gizi seimbang. Nah ini di 4S5 Sempurna itu nggak dibahas. Di bagi yang menyusui atau bayi itu sudah mengkonsumsi gizi seimbang itu ASI. Nah, sekarang masuk ke kebutuhan nutrisi sesuai tahapan ASI. Tumpeng gizi seimbang dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan menurut usia, yaitu bayi, balita, remaja, dewasa, dan usia lanjut, dan sesuai keadaan kesehatan yaitu hamil, menyusui, aktivitas fisik, dan tumpeng gizi seimbang meregang 4 prinsip gizi seimbang. Yang pertama, aneka ragam makanan sesuai kebutuhan, kebersihan, aktivitas fisik, dan memantau berat badan ideal. Lalu tumpeng gizi seimbang terdiri atas beberapa potongan tumpeng. Yang pertama, 1 potongan besar, 2 potongan sedang, 2 potongan kecil, dan 1 potongan terkecil di puncak. Mas potongan tumpeng gizi seimbang menunjukkan porsi ya, tadi udah dijelas ya, yang harus dikonsumsi setiap orang per hari. Tumpeng gizi seimbang juga tadi atas potongan-potongan itu dialasi oleh air putih. Artinya air putih merupakan bagian terbesar dari gizi esensial bagi kehidupan untuk hidup sehat dan dalam sehari kebutuhan air putih tadi ya 2 liter yaitu 8 gelas. Nah, setelah itu di atasnya terdapat potongan besar yang merupakan golongan makanan pokok yaitu karbohidrat. Dianjurkan 3-8 porsi ya. Lalu di atasnya lagi terdapat golongan sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Dengan dikatakan diperjelas lagi bahwa sayur harus lebih banyak dibandingkan buah. Keduanya dalam potongan berbeda luasnya untuk menentukan pentingnya peran dan proses setiap golongan. Peran potongan sayur dalam potongan gizi seimbang selanjutnya dibuat lebih besar. Tadi yang sudah dibahas. Selanjutnya di lapisan ketiga dari bawah ada golongan protein seperti daging, telur, ikan, susu, dan produk susu yaitu yogurt, mentega, dan keju. Di potongan kanan, itu di potongan kanan. Kiri ada kacang-kacangan, seolah seperti tahu, tempe, dan lonceng. Terakhir, yaitu yang paling atas yang minyak, gula, dan garam. Nah, pada bagian tumpeng terdapat prinsip tadi ya, tentang berolahraga, menjaga kebersihan, dan pantau berat badan tubuh. Oke, pada prinsipnya, ya tumpeng gizi seimbang itu berbeda, ya menurut usia, ya menurut aktivitas tadi, dan juga menurut status kesehatan. Ini kebutuhan nutrisi ya yang kita perlukan yaitu kebutuhan kalori, protein, lemak, ya, dan 2 lagi yang tadi mikronutrien, vitamin, mineral, dan cairan. Nah, vitamin dan mineral itu terdapat di sayur dan buah-buahan. Kalau cairan tadi di air. Jadi air itu harus yang lebih banyak. Komposisi dietnya pertama karbohidrat itu 45%, 45-50%. Jadi memang yang paling besar karena dia sebagai sumber energi.
Kalau lemak ya ternyata yang kedua lemak 35-40%. Ya, lalu yang ketiga protein 10-15%. Begitu kebutuhan nutrisi, ya ini kebutuhan kalori orang dewasa, ya kebutuhan kalori dibagi kilogram berat badan harinya, yaitu berat badan dikali 1 kali 24 jam itu bagi laki-laki, sedangkan berat badan kali 0,9 kali 24 jam bagi perempuan. Lalu hitungan selanjutnya, ya ini berbeda ya, berat badan kali 27 kali F ya, aktivitas fisik, nah itu bagi laki-laki. Lalu yang perempuan 1 gram karbohidrat itu 4 kilokalori, 1 gram protein itu 4 kilokalori, dan 1 gram lemak itu 9 kilokalori. Yang activity factor ya, ini tadi untuk menghitung AF-nya. Laki-laki kalau misalnya banyak duduk, biasanya 3, kalau ringan 1,6, kalau itu 1,5 gitu ya. Yang sedang petani masih aktif nih, kayak teman-teman kan aktif banget nih. Nah, itu laki-laki 1,7, perempuan 1,6. Nah, yang lebih berat lagi ya, misalnya atlet ya, bentar yang berlatih gitu. Nah, itu 2,1, perempuan 1,9. Nah, kurang sangat berat ya, kayak pada besi, pekerja konstruksi wanita gitu ya. Itu laki-laki 2,4, perempuan 2,4. Nah, kalau teman-teman kalau misalnya ojek online, perempuan itu berapa ya? Berapa activity factor-nya? Ya tergantung kalau misalnya kayak kasus sekarang. Karena kan pila gitu ya. Tapi kalau sebelum dampak corona, nah ayo berapa? Nah, kebutuhan kalori pada anak ini ya. 10 kg ya, 11 sampai 20 kg, lebih dari 20 kg. Itu berbeda. Jadi kalau misalnya masih kurang dari 10 kg ya kebutuhannya 100 kilokalori. Jadi lumayan banyak gitu ya, karena kita tahu bahwa aktivitas anak itu luar biasa aktif banget gitu ya. Jadi dia membutuhkan kebutuhan kilokalori yang banyak. Dan juga kita tahu bahwa pada anak itu organ-organnya berkembang gitu ya, tumbuh dan berkembang sehingga memerlukan energi yang cukup besar. Kita lihat tuh neonatus saja 150 kilokalori ya, dan juga 100 sampai 120 kilokalori. Ini kebutuhan protein ya, dewasa 1 gram, ya, cukup 1 gram aja. Neonatus prematur 3 gram, ya remaja. Nah, ini bagi mahasiswa nih remaja lah 1 sampai 1,5 gram. Ya. Usia 0 sampai 1 tahun 2,5 gram, 2 sampai 13 tahun 1,5 sampai 2 gram. Ketiga kebutuhan lemak ya, ini rata-rata 35% dari total kalori. Untuk yang obesitas berarti dikurangi yaitu 10% dari total kalori. Lalu kebutuhan vitamin ini perlu dibaca lagi referensinya karena tiap orang berbeda-beda dan tidak saya tampilkan di sini. Mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri sebagai referensi yang lain. Kebutuhan cairan ya, dewasa 35 ml kilogram berat badan per hari. Untuk mineral penting ya, makro, mikro ini penting ya. Jadi kalau misalnya kita minum vitamin C atau cairan yang vitamin C ya kita baca aja misalnya cairan untuk water misalnya apa, kita lihat aja posisinya. Oke, ini angka kecukupan gizi tahun 2013. Kebutuhan-kebutuhannya tiap usia berbeda, ya, dari usia 3 sampai 5 tahun gitu, sampai usia remaja ya. Jadi pokoknya bisa pakai hitungan atau bisa menggunakan yang sudah ada atau baku di angka kecukupan gizi tahun 2013. Ini faktor yang mempengaruhi nutrisi ya. Nah, ini ada jurnal yang saya dapatkan dari 2011 di Aceh, bahwa faktor-faktor kebutuhan gizi itu adalah pertama itu aktivitas fisik ya, itu mempengaruhi. Dia mempengaruhi, tadi kan ada hitungannya, activity
ya maka aktivitas fisik itu mempengaruhi nutrisi seseorang. Lalu yang kedua nih, kesehatan jiwa nih, depresi, kondisi mental itu sangat mempengaruhi juga gitu ya. Yang ketiga, pengobatan. Jadi kalau dia dalam keadaan sedang sakit, maka kebutuhan nutrisinya pasti berbeda. Dan selanjutnya penyakit. Nah, itu punya penyakit apa sih? Yang kayak obesitas itu kan penyakit juga. Terus misalnya sakit stunting misalnya, itu kan juga nutrisi juga. Lalu kemunduran biologis. Nah, ini juga menjadi faktor biologis atau genetika juga itu mempengaruhi terhadap kebutuhan nutrisi. Pendidikan, nah, ini juga termasuk. Semakin tinggi pendidikan, semakin kita tahu harusnya kita menghindari gitu yang menghindari makanan yang tidak bergizi. Kayak misalnya alkohol. Kalau kita tahu kan alkohol nggak boleh kemana dari segi agama. Yang kedua dari sisi gizi juga nggak ada gitu kan. Makanya kita terus ini jurnal yang lain yang saya dapatkan bahwa faktor-faktor yang lain pertama asupan makanan, dua aktivitas fisik, tiga body image ya. Jadi gambaran tubuh kita itu positif atau negatif. Kalau positif ya akan mempengaruhi pola makan, mempengaruhi nutrisi. Kalau negatif juga akan mempengaruhi, jadi dia semakin nggak mau makan, cuma minum doang atau puasa berhari-hari dan sebagainya. Misalnya depresi ya, kan berbeda ya, kadang ada orang yang stres, depresi itu banyak makan, tapi kalau depresi itu sebenarnya harusnya lebih sedikit makan. Nah, kalau stres, misalnya kalau dia di stres, dia sedikit atau banyak makan. Itu coba teman-teman dikaji lagi kira-kira saya kalau di stres itu banyak makan atau sedikit makan. Kayak ini misalnya sekarang work from home misalnya, terus school from home, kira-kira jadi sedikit makan gitu atau lebih banyak makan. Terus status gizi juga itu mempengaruhi. Ini standar diet sehat. Nah, diet adalah sebuah metode yang mengatur asupan makanan dan minum yang masuk dalam tubuh dan mencapai atau menjaga berat badan. Jadi mindset kita bahwa diet itu bukan yang ya udah sedikit makan gitu, bukan, atau menghindari makanan, enggak juga gitu. Jadi diet juga kalau bagi orang yang misalnya stunting gitu ya butuh nutrisi, berarti dietnya ya asupannya harus lebih banyak gitu. Kalau yang obesitas berarti dikurangi. Dan ingat bahwa diet itu tadi ya seimbang. Pertama penuhi asupan cairan tubuh ya. Kita tahu bahwa air putih itu harus yang paling banyak gitu ya, karena dia merupakan faktor yang paling utama dalam metabolisme kita. Ya. Supaya tubuh bekerja dengan baik, organ di dalamnya membutuhkan air agar dapat berfungsi dengan baik. Makanya salah satu iklan mengatakan kalau kita bengong atau ya rada-rada diem gitu ya, berarti dia dehidrasi kayaknya gitu ya. Nggak fokus itu dehidrasi. Nah, menjaga suhu tubuh ya, jadi fungsi air itu menjaga suhu tubuh, menyerap alkohol itu kita tahu bahwa orang yang demam itu harus banyak minum karena banyak aliran atau cairan elektrolit yang keluar, mencegah dehidrasi. Kayak orang yang diare juga harus lebih banyak minum gitu untuk mencegah dehidrasi. Sebenarnya diare itu tidak apa-apa gitu karena dia sebagai respon tubuh kita dalam melawan zat yang jahat itu, terutama di pencernaan kita, sehingga yang baik itu dehidrasi. Jadi makanya harus banyak-banyak minum, menyebabkan kulit serta menjaga ginjal tetap sehat. Jadi ingat ya, jangan minum yang bersoda gitu ya, karena itu fungsi ginjalnya bisa rusak. Jadi kita harus menjaga ginjalnya. Lumayan ya kalau udah rusak ginjal walaupun punya dua, tapi kalau harus cuci darah luar biasa gitu. Sekali cuci darah aja udah mengeluarkan berapa juta kali tiap minggu, tiap bulan gitu, dan tidak pernah bisa berhenti dari cuci darah. Jadi harus mengkonsumsi air putih. Ya, ingat air putih minimal 8 gelas per. Penuhi asupan kalori harian. Kita tahu tadi kan hitungan kalorinya berapa nih, 2000 sampai 2800 kalori per hari. Jadi kita harus
mengkonsumsi sesuai dengan kalori. Tapi perlu diingat, lihat lagi status kesehatan kita, berat badan kita, sama aktivitas fisik kita. Ya. Terus guna mendukung diet yang sehat, sebaiknya cukupi kebutuhan kalorinya dengan mengonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi, karbohidrat kompleks tadi ya, semakin kompleks ya, maka dia berfungsi lebih baik buat tubuh kita dibandingkan yang monosakarida itu atau disakarida. Ini bagus polisakarida. Dan lemak yang sehat, ingat kurangi makanan yang manis-manis, ya, mengandung gula tinggi, mengandung minyak dan lemak yang ya. Lalu konsumsi buah dan sayur ya untuk sebagai serat kita dan untuk vitamin dan mineral kita. Masih banyak, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Besok terakhir ya, mudah-mudahan gampang. Pokoknya gampang banget nih tugas yang saya berikan. Ya, pokoknya besok dikumpulkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.